Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Imania dan Restiana akan mempresentasikan yang berjudul Dampak Sistem Moneter Konvensional Terhadap Perekonomian. Adapun poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama, sejarah perkembangan uang dan implikasinya. Yang kedua, dampak sistem moneter konvensional terhadap perekonomian. Yang ketiga, Signage Rich Fiat Money. Yang keempat, Money Creation. Dan yang terakhir, solusi Narrow Banking. Sejarah perkembangan uang. Uang merupakan alat tukar yang digunakan secara umum oleh semua manusia untuk memudahkan transaksi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada peradaban awal, manusia memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Pada tahapan selanjutnya, manusia membutuhkan makanan yang dimiliki orang lain. Maka, muncullah kegiatan tukar-menukar kebutuhan yang disebut barter. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Ketika itulah masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sistem barter memiliki banyak kelemahan, sehingga tidak adil dalam masyarakat. Keadaan ini akan mempersulit manusia. Kemudian alat tukar diganti dengan sebutan uang, meski dalam penggunaan bahasa mereka masing-masing. Pertama kali uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babilonia. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam 3 jenis. Ada uang barang, uang kertas, dan uang giral, atau biasa disebut uang kredit. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun, tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan 3 kondisi utama agar suatu barang dapat dijadikan alat tukar. Yang pertama, kelangkaan. Yang kedua, daya tahan. Dan yang ketiga, nilai tinggi. Selanjutnya, uang kertas. Ketika uang logam masih digunakan sebagai alat tukar resmi di dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak inilah para bank, orang yang meminjam uang, dan pandai emas atau toko-toko perhiasan. Berdasarkan hal ini, Goldsmith dan bank mengeluarkan uang kertas dengan nilai besar dari emas atau perak yang dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan emas dan perak, masyarakat luas pun menerima akan kehadiran uang kertas ini sebagai alat tukar. Kemudian, uang kertas ini pun dijadikan sebagai alat tukar hingga sekarang. Beberapa keuntungan menggunakan uang kertas, yakni yang pertama, biaya pembuatannya rendah. Yang kedua, pengiriman mudah. Yang ketiga, penambahan dan pengurangan lebih mudah. Dan yang terakhir, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Yang ketiga, uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpenan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya, cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa, dan utang. Kelebihan uang giral. Yang pertama, kalau hilang tidak dapat digunakan oleh pihak manapun sebab dapat dilacak kembali. Yang kedua, dapat dipindahkan dengan cepat dan ongkos yang rendah. Yang ketiga, tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi. Implikasi terhadap perekonomian. Uang adalah benda mati yang menggerakkan perekonomian suatu negara dan bangsa. Dengan uang, manusia bisa membeli rasa aman, sosialisasi, dihargai, dan dihormati. Akhirnya, dengan uang, manusia dapat mengaktualisasikan dirinya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan uang disebut sebagai moneter. Dengan demikian, sistem moneter adalah mereka yang terlibat dalam penciptaan uang dan penawaran uang.
Kebijakan moneter di Indonesia diambil oleh Bank Indonesia selaku bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Langkah-langkah yang diambil antara lain menetapkan suku bunga, menjual sertifikat Bank Indonesia, membeli surat-surat berharga, dan lainnya. Keberhasilan kebijakan moneter biasanya diukur dari peningkatan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan perbaikan kuantitas kerja. Fakta bahwa uang kertas diciptakan dari ketiadaan adalah mereka yang memproduksinya atau para bankir globalis menguasai kekayaan yang bukan muncul dari hasil kerja keras atau jerih payah karena bekerja. Sedangkan di sisi lain, uang kertas ini digunakan untuk memberikan nilai pada jerih payah real masyarakat luas, karena uang ini tidak bernilai secara intrinsik atau nilai di dalam uang itu. Maka penggunaan kertas sebagai sumber nilai terhadap jerih payah aktivitas atau kegiatan ekonomi masyarakat luas bisa dikatakan sebagai eksploitasi terhadap mereka. Selanjutnya, seigniorage fiat money yang berasal dari bahasa Prancis yang artinya hak tuan untuk mencetak uang adalah perbedaan antara nilai uang dan biaya untuk produksi dan mendistribusikannya. Istilah ini dapat diterapkan dengan dua cara. Yang pertama, seigniorage yang berasal dari mata uang logam atau koin adalah pajak yang ditambahkan total biaya koin, kandungan logam, dan biaya produksi yang harus dibayar oleh pelanggan dan dikirim ke penguasa wilayah politik. Yang kedua, seigniorage yang diturunkan dari catatan lebih tidak langsung. Perbedaan antara bunga dan yang diperoleh dengan sekuritas, yang diperoleh dengan imbalan uang kertas dan biaya produksi dan pendistribusian uang kertas. Seigniorage moneter adalah di mana sekuritas yang diterbitkan pemerintah ditukar dengan uang kertas yang baru dicetak oleh bank sentral, yang memungkinkan pemerintah untuk meminjam tanpa perlu dibayar kembali. Ini money creation fractional reserve banking system. Ini adalah berupa cadangan atau giro wajib minimum yang berupa suatu praktik perbankan di mana bank diwajibkan untuk menyimpan hanya setengah bagian fraction dana simpanan masyarakat sehingga selebihnya dapat dimanfaatkan bank sebagai pinjaman kepada pihak lain sambil tetap mempertahankan kemampuan bank untuk mengembalikan dana simpanan masyarakat kapanpun diminta. Solusi neobank. Pertama, menghilangkan ketidaksesuaian antara kewajiban bank dan aset, karena ketidaksesuaian tersebut mendorong sistem perbankan untuk bergantung pada jaring pengaman yang difasilitasi oleh pemerintah berupa regulasi suntikan dana atau asuransi deposito. Kedua, menghilangkan kebutuhan akan intervensi pemerintah yang besar dalam pihak bank, kebijakan lain yang jauh melampaui perlindungan sistem pembayaran. Inilah bukti ketika sebuah sistem sudah tidak lagi di-backup dengan value yang mendasarinya. Sekian presentasi dari kelompok 2 Ekonomi Moneter Islam. Maaf atas segala kekurangannya, ketidaklengkapan referensi, dan lain sebagainya. Semoga kita semua diberkahi Allah dan terus mau belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.